Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradita Bilbianeka Saputri dengan NIM 2023 10370311 akan mempresentasikan UTS Statistika dan Probabilitas. Di sini ada visualisasi, reliabilitas, dan validitas. Validitas, reliabilitas, dan visualisasi adalah konsep penting dalam penelitian dan analisis data. Validitas mengacu pada sejauh mana alat ukur atau metode benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga hasilnya akurat dan sahih. Dan reliabilitas adalah tingkat konsistensi alat ukur dalam memberikan hasil yang sama ketika pengukuran diulang dalam kondisi serupa, menunjukkan bahwa alat tersebut dapat diandalkan. Sementara itu, visualisasi adalah representasi data dalam bentuk grafik atau gambar untuk mempermudah pemahaman dan membantu dalam mengenali pola, tren, atau hubungan antar data. Ketiga konsep ini bersama-sama membantu memastikan ke- keandalan, ketepatan, dan kemudahan interpretasi dalam data penelitian. Data dari 100 responden ini didapatkan berdasarkan 10 pertanyaan skala 1 sampai 5, mencakup seperti usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Menggunakan statistik probabilitas menunjukkan median jawaban tiap pertanyaan adalah 3 dan 4, menunjukkan konsistensi di tengah skala. Usia median responden adalah 20 tahun, mengindikasikan mayoritas adalah mahasiswa atau pekerja muda. Data ini dapat dianalisis lebih lanjut untuk memahami preferensi atau persepsi responden terhadap topik yang ditanyakan. Ini merupakan hasil kuesioner data saya. Ada jumlah responden 100 orang, skala Likert-nya skala digunakan untuk menilai opini responden terdiri dari 5 pilihan. Yang pertama tidak pernah, yang kedua jarang, yang ketiga kadang-kadang, yang keempat sering, yang kelima selalu. Jumlah pertanyaannya terdapat 10 pertanyaan. Distribusi usia median usia responden adalah 20 tahun. Jenis kelamin data menunjukkan adanya dua kategori jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pekerjaan responden berasal dari berbagai pekerjaan seperti mahasiswa, wira swasta, karyawan swasta, guru, dan lainnya. Dari data tersebut, setiap pertanyaan memiliki distribusi berdasarkan pilihan skala Likert yang telah responden lakukan. Jadi berikut data jumlah total setiap pertanyaan. Distribusi skor responden untuk masing-masing pertanyaan dari data tersebut, setiap pertanyaan memiliki distribusi skor berdasarkan 5 pilihan, yaitu TP, jarang, kadang-kadang, sering, dan selalu. Misalnya, total skor untuk setiap pilihan. Analisis deskriptif. Median median skor keseluruhan adalah 3 dan 4 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung setuju dengan pernyataan yang ada dalam kuesioner. Median usia. Median usia adalah 20 tahun yang menunjukkan bahwa separuh dari responden berusia 20 tahun atau lebih muda dan separuhnya lainnya lebih tua. Distribusi pekerjaan. Responden sebagian besar berasal dari mahasiswa dengan beberapa profesi lain seperti wira swasta, guru, karyawan swasta, dan lainnya. Ini adalah total skor yang dihitung dari semua responden. Kita bisa menganalisis kemungkinan probabilitas setiap jawaban pada skala Likert. Interpretasi dan kesimpulan. Kecenderungan
kecenderungan positif dalam respon jawaban. Mayoritas responden memberi jawaban kadang-kadang dan sering di kuesioner. Artinya mereka tidak punya sikap yang sangat kuat, baik itu setuju atau tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa pandangan mereka cenderung moderat, tidak ekstrim. Median skor 3 dan 4 sebagai indikasi pandangan yang seimbang. Skor rata-rata jawaban responden ada di angka 3 dan 4. Ini berarti mayoritas responden tidak sangat mendukung atau menolak pernyataan yang ada, tapi lebih cenderung berada di posisi tengah atau setuju dengan agak ringan. Distribusi probabilitas jawaban yang sering dan selalu. Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi jawaban responden cukup merata di seluruh kategori skor, meskipun pilihan netral dan setuju lebih banyak dipilih. Meskipun sebagian besar responden cenderung memilih kategori tersebut, ada juga yang memilih sangat setuju atau sangat tidak setuju, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Rekomendasi untuk analisis lanjutan. Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam persepsi responden berdasarkan faktor demografis atau seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan. Uji yang umum digunakan termasuk untuk membandingkan dua kelompok, misalnya pria dan wanita. ANOVA untuk membandingkan lebih dari dua kelompok, misalnya pekerjaan berbeda. Uji Chi-square untuk data kategori, misalnya hubungan antar jenis kelamin dan pandangan terhadap topik tertentu. Analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi dimensi tersembunyi dalam data kuesioner dengan cara mengelompokkan pertanyaan yang saling berkaitan. Ada dua jenis analisis faktor, yaitu exploratory faktor analisis untuk menemukan faktor-faktor yang mendasari tanpa asumsi awal. Konfirmatory faktor analisis untuk menguji apakah data sesuai dengan model faktor yang telah ditentukan sebelumnya. Ini adalah hasil observasi total customer yang datang ke kafe. Median median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Ini menunjukkan bahwa pada pagi jumlah customer yang datang dan pesanan yaitu sama rata di angka 1. Rata-rata, interpretasi rata-rata mencerminkan kecenderungan umum jumlah customer pada sesi malam. Jumlah customer yang datang lebih tinggi dibandingkan dengan sesi pagi dan siang. Distribusi customer berdasarkan data, distribusi customer berbeda antara pagi, siang, dan malam. Pagi lebih sepi daripada siang dan malam. Dan siang jumlah customer bertambah namun masih ada yang datang walau sedikit. Malam jumlah customer jauh lebih banyak daripada pagi dan siang. Kesimpulan dan analisis statistik. Frekuensi sesi pagi memiliki jumlah customer sedikit daripada siang. Hal ini biasanya dikarenakan pada pagi hari yang bukan weekend, banyak orang yang sibuk pada kegiatannya masing-masing. Tren customer pada siang jumlah customer bertambah, yang bisa disebabkan oleh banyak yang yang biasanya belajar atau mengerjakan tugas di kafe, terutama para mahasiswa. Median dan rata-rata menunjukkan kecenderungan bahwa lebih banyak customer yang datang pada malam hari dibandingkan pada pagi dan siang hari. Rekomendasi untuk pengamatan selanjutnya, peningkatan pengamatan waktu tertentu disarankan untuk mengumpulkan data yang lebih spesifik terkait waktu-waktu tertentu, seperti jam sibuk atau jam-jam tertentu selama hari kerja atau akhir pekan. Ini akan membantu mengidentifikasi tren yang lebih terperinci dan memungkinkan kafe untuk menyesuaikan pelayanan dengan lebih baik. Perbandingan dengan lokasi lain. Melakukan perbandingan data dengan lokasi atau cabang kafe lain dapat memberikan wawasan mengenai perbedaan dalam pola pelanggan dan
pesanan yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan terkait penawaran dan promosi yang tepat. Segmentasi pelanggan berdasarkan pesanan. Dengan data yang mencatat pesanan pelanggan, kafe dapat melakukan segmen lebih lanjut berdasarkan jenis pesanan, misalnya makanan dan minuman, dan menganalisis apakah perubahan preferensi pada waktu-waktu tertentu. Strategi promosi berbasis waktu menggunakan data waktu kunjungan untuk merancang promosi yang disesuaikan dengan kebiasaan pelanggan di waktu-waktu tertentu. Misalnya, diskon untuk pembelian kopi di pagi hari atau penawaran spesial untuk mahasiswa di malam hari. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.